Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Nur Aziza. Di sini saya menjadi penulis satu dan penulis duanya Bu Nurang Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul Kaitan Model Inquiry Terbimbing dan Scientific Attitude. Latar belakang dari artikel ini yaitu seorang pendidik dalam pembelajaran dituntut untuk dapat mengajak siswa mengamati dirinya sendiri serta memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar dan berinteraksi dengan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar, siswa akan merasakan suasana belajar yang real atau nyata, yaitu menurut Oktaviana Murda dan Sudana 2019. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA yang dilaksanakan di sekolah dasar seharusnya dapat melibatkan peserta didik baik secara fisik maupun mental. Namun, pada realitanya pembelajaran IPA di sekolah lebih banyak melaksanakan pada produk dibandingkan proses IPA, maupun sikap ilmiah yang diterapkan di beberapa sekolah dasar masih menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang kurang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang dapat berdampak kepada pemahaman konsep siswa pada pelajaran IPA. Bila metode-metode tersebut selalu diterapkan tanpa mencoba model pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, maka keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran IPA menjadi kurang maksimal dan akan cenderung teacher center atau berpusat pada guru. Rumusan masalah dari artikel ini adalah: yang pertama, apa itu model inquiry terbimbing? Yang kedua, apa itu scientific attitude? Yang ketiga, bagaimana kaitan model inquiry terbimbing dan scientific attitude? Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui apa itu model inquiry terbimbing. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu scientific attitude. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kaitan model inquiry terbimbing dan scientific attitude. Kajian teori. Model inquiry terbimbing. Model pembelajaran inquiry terbimbing adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dimana guru membimbing siswa dalam menemukan dan mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Dengan model ini, siswa bisa belajar lebih berorientasi pada bimbingan petunjuk dari guru sehingga siswa mampu memahami konsep-konsep pelajaran dengan baik. Menurut Widani, Saudana, dan Agustina 2019. Keunggulan dari model pembelajaran inquiry terbimbing yaitu dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Hal ini senada dengan hasil penelitian Santiasi bahwa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional, lebih baik digunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, maka sikap ilmiah dan hasil belajar siswa lebih tinggi. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan sikap yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran melalui berbagai kegiatan ilmiah seperti diskusi, penyelidikan, simulasi, dan kegiatan proyek. Menurut Ristiani 2016. Sikap yang selanjutnya, sikap ilmiah merupakan sikap yang perlu dikembangkan
dalam pembelajaran melalui kegiatan ilmiah seperti diskusi, penyelidikan, simulasi, atau kegiatan proyek. Pengembangan sikap ilmiah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membentuk pribadi manusia yang selalu menggunakan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sikap ilmiah yang dimiliki siswa juga akan mempengaruhi cara siswa dalam merespon objek, orang lain, atau peristiwa IPA di sekitarnya. Namun, kenyataannya proses pembelajaran IPA di sekolah terkadang justru tidak seperti yang diharapkan. Metode penulisan artikel ini adalah metode dengan menggunakan studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis terkait dengan topik dan diambil dari sumber yang relevan. Sumber yang digunakan adalah data-data peneliti terlebih dahulu. Tahap yang dilakukan adalah pengumpulan data, mencatat, membandingkan literatur, dan menghasilkan kesimpulan. Analisis jurnal. Tahap pembelajaran inquiry terdiri dari beberapa fase, yaitu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Model pembelajaran inquiry terbimbing memiliki beberapa keunggulan seperti yang dirumuskan oleh Rotiah dalam Nurdin, yaitu 1. Dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar ide-ide lebih baik. Yang kedua, membantu dan menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja keras atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri, memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang keenam, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Yang kedelapan, memberi kebebasan untuk belajar sendiri. Yang kesembilan, siswa dapat menghindari cara-cara belajar tradisional. Yang kesepuluh, dapat memberikan waktu yang kepada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Model pembelajaran inquiry terbimbing berorientasi pada aktivitas kelas yang berpusat pada siswa dan memungkinkan siswa belajar memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tidak hanya menjadikan guru sebagai sumber belajar. Siswa secara aktif akan terlibat dalam proses mentalnya melalui kegiatan pengamatan, pengukuran, dan pengumpulan data untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam model pembelajaran inquiry terbimbing siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis inquiry akan memacu keingintahuan siswa dan menemukan hal-hal yang ingin diketahui. Analisis jurnal yang selanjutnya itu pencapaian indikator sikap ilmiah, yaitu terdiri dari rasa ingin tahu, jujur, teliti, hati-hati, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan, kerjasama, menerima informasi, menanggapi informasi, menilai informasi. Siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran, menunjukkan sikap respek terhadap data serta sikap dan penemuan dan kreativitas pada siswa melakukan pelakuan pengujian terhadap hipotesis, belajar berpikir dan terbuka, dan kerjasama dalam diskusi, berpikir kritis untuk menganalisa temuan yang diperoleh, serta didorongnya siswa agar peka terhadap lingkungan selama proses pembelajaran. Sikap ilmiah itu sendiri merupakan sikap yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran melalui kegiatan ilmiah seperti diskusi, penyelidikan, simulasi, atau kegiatan proyek. Pengembangan sikap ilmiah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membentuk pribadi manusia yang selalu menggunakan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sikap ilmiah dimiliki siswa juga akan mempengaruhi cara siswa dalam merespon objek, orang lain, atau peristiwa yang ada di sekitar.
Berdasarkan analisis jurnal, dapat dijelaskan bahwa sikap ilmiah dengan model pembelajaran inkurir terbimbing dapat pada siswa diberikan kesempatan untuk terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa secara aktif, baik secara fisik maupun mental, dalam kegiatan pembelajaran akan membawa pengaruh terhadap pola tindakan siswa yang selalu didasarkan pada hal-hal yang bersifat ilmiah, sehingga diperoleh data yaitu model inkurir terbimbing dan scientific attitude dapat berkaitan. Simpulan dari artikel ini yaitu metode inkurir terbimbing merupakan penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru, sehingga dapat mencari dan menyelidiki masalah tersebut secara kritis dan logis. Yang selanjutnya, sikap ilmiah merupakan sikap yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran melalui berbagai kegiatan ilmiah seperti diskusi. Keterlibatan siswa secara aktif baik secara fisik maupun mental dalam kegiatan pembelajaran akan membawa pengaruh terhadap pola tindakan yang siswa yang selalu didasarkan pada hal-hal yang bersifat ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.